Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Desinta Quintania dengan rekan saya Susan Nur Ajijah. Di sini kami akan memaparkan materi berjudul Aliran Oxford Ordinary Language Philosophy. Untuk itu langsung saja pada pembahasan pertama tentang sejarah Ordinary Language Philosophy atau filsafat bahasa biasa. Salah satu aliran filsafat analitik bahasa adalah Ordinary Language Philosophy atau filsafat bahasa biasa. Pemikiran Ordinary Language Philosophy ini dicetuskan oleh Ludwig Wittgenstein pada periode pertama dalam traktus mendasarkan pada semantik dan logika. Namun aliran Ordinary Language Philosophy banyak dipengaruhi oleh pemikiran Wittgenstein pada periode kedua melalui karyanya yaitu Philosophical Investigation atau disingkat PI. PI ini merupakan pengembangan dari gagasan sebelumnya yang sudah terkandung dalam traktus menjadi sebuah kunci pemahaman baru. Gagasan itu ditampilkan ke dalam ruang lingkup yang baru, kemudian diterapkan dalam suatu cara yang berbeda. Batas bahasa pada traktus diubah menjadi batas dari bagian tata permainan bahasa, kemudian apa yang tidak dapat diungkapkan diubah menjadi aturan atau paradigma permainan bahasa. Perbedaan di antara kedua karya Wittgenstein itu tercermin dalam penolakannya terhadap tiga hal. Yang pertama pada periode yang pertama yaitu bahasa dipakai hanya untuk satu tujuan saja, yakni menetapkan status of affairs atau keadaan faktual. Lalu yang kedua, kalimat mendapat maknanya dengan satu cara saja, yakni menggambarkan satu keadaan faktual. Dan yang ketiga, setiap jenis bahasa dapat dirumuskan dalam bahasa logika yang sempurna, walaupun itu sukar untuk dilihat. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran tentang Ludwig Wittgenstein pada periode kedua. Sebagian besar isi kandungan Philosophical Investigation atau PI diarahkan untuk menjelaskan konsep mengenai tata permainan bahasa atau language games. Tata permainan bahasa merupakan proses menyeluruh penggunaan kata, termasuk juga pemakaian bahasa yang sederhana sebagai suatu bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman tata permainan bahasa ini meliputi memberi perintah, menggambarkan penampakan sesuatu objek, menyusun sesuatu objek, melaporkan jalannya suatu peristiwa, menguji hipotesa, mengarang suatu cerita dan menceritakannya kepada orang lain, bermain komedi, menghayati syair lagu, menjawab teka-teki, bersenda gurau, membuat lelucon, memecahkan persoalan hitungan, bertanya, mengalih bahasakan satu bahasa ke bahasa yang lain, berterima kasih, mengucapkan salam, berdoa, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya itu ada perkembangan filsafat analitika bahasa dalam aliran filsafat bahasa. Sebelumnya, analitika bahasa adalah metode yang khas dalam filsafat untuk menjelaskan, menguraikan, dan menguji kebenaran ungkapan-ungkapan filosofis. Aliran yang pertama ini dinamai dengan atomisme logis, di mana aliran ini mulai berkembang pada awal abad 20 di Inggris, dan aliran ini sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran sebelumnya, yaitu rasionalisme dan empirisme. Kemudian selain itu, aliran ini berkembang sebagai reaksi ketidakpuasan asas aliran idealisme yang pada saat itu menguasai tradisi pemikiran di Inggris. Tokoh dari atomisme logis ini adalah Russell dan Wittgenstein. Kemudian struktur pemikiran atomisme ini diilhami oleh konsep Hume tentang susunan ide-ide dalam pengenalan manusia. Yang kedua itu ada positivisme logis atau empirisme logis. Aliran ini menyetujui tentang konsep-konsep atomisme logis. Paham ini lazimnya dikembangkan oleh para ilmuwan bidang fisika, matematika, kimia, ilmu alam, dan lain sebagainya. Kemudian paham ini berpusat di Wina. Madhab positivisme ini logis sangat besar pengaruhnya di dunia, terutama terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, bahkan saat ini terutama di Indonesia sendiri. Yang ketiga itu ada filsafat bahasa biasa. Aliran ini muncul setelah Perang Dunia Kedua yang dipelopori oleh Wittgenstein. Kemudian filsafat bahasa ini memiliki bentuk yang paling kuat bila mana dibandingkan dengan aliran lainnya, dan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik di Inggris, Jerman, Prancis maupun di Amerika.
Selanjutnya itu ada tokoh pencetus aliran filsafat bahasa biasa. Yang pertama itu ada filsafat atomisme logis Ludwig Wittgenstein. Filsuf kelahiran di Wina, Australia ini memiliki reputasi karya filsafat yang spesifik. Traktus Logico Philosophies sebagai suatu karya karya besar di bidang filsafat uraian. Dalam buku ini berupa uraian-uraian singkat. Makna yang tergantung dalam proposisi ini sangat padat, sehingga kadang-kadang karena padatnya makna yang terkandung di dalamnya menjadi kurang dapat dipahami. Yang kedua itu ada Austin. Austin memfokuskan diri pada penelitian mengenai bahasa. Pertama, penggunaan bahasa merupakan bagian sentral dan kegiatan manusia. Yang kedua itu penelitian bahasa merupakan suatu alat pendukung untuk beberapa bidang, bahkan menjadi suatu studi pendahuluan yang mutlak perlu pendukung untuk beberapa bidang, bahkan menjadi suatu studi pendahuluan yang mutlak perlu untuk memahami topik-topik filsafat. Dengan kata lain, Austin menekankan pentingnya memahami nuansa-nuansa halus yang ada dalam penggunaan bahasa sehari-hari sebelum diterapkan dan digunakan dalam filsafat. Baik, segitu saja materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.